yang pertama dulu emang nggak punya modal, dalam artian modal uang ya. Pernah nggak sih merasa akan gagal lagi? Nah, relasi itu kan penting. Terus pemberian bonus, terutamanya brand-brand asli Indonesia ya. Ini harus beli produk lokal. Cintailah produk lokal-lokal. Halo, selamat malam Tribuners. Beberapa menit ke depan nih, ini bakalan ngobrol asik bareng bintang tamu yang hadir malam ini tentunya hanya di program On Cam Every Night. Nah, kalau Tribuners baru aja menjalankan bisnis atau mungkin ingin menjalankan bisnis, langsung pantengin aja ya On Cam Every Night kali ini sampai habis dan jangan sampai kelewatan. Karena kenapa? Karena malam hari ini tuh ini bakalan ngobrol sama seorang pebisnis muda dan siapa tahu nih bisa menginspirasi atau menginspirasi lah intinya, menginspirasi Tribuners buat bisnis kedepannya nanti. Langsung aja kita sapa di sana udah ada owner SBD Daham Fatoni. Halo, Babang. Halo Tini. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, masih sibuk. Sibuk banget, sibuk ngapain emangnya? Untuk akhir-akhir ini karena udah tatap muka ya, jadinya pasti efeknya luar biasa untuk semua pedagang sneakers. Oh, udah mulai berjualan tatap muka sama penjual-penjual lagi kayak gitu? Atau gimana? Enggak, maksudnya ini anak-anak kan udah pada putusannya kan udah bisa sekolah secara offline. Oh iya. Jadi efek untuk peningkatan penjualan sneakers pasti luar biasa. Oh iya bener ya, udah mulai tatap muka pembelajaran ya. Oke, jadi Tribuners yang belum tahu siapa sih sebenarnya Daham Fatoni ini. Nah, dia ini seorang pebisnis muda, pemilik bisnis sepatu yang namanya sepatu Babang Daham. Nah, biasanya dia ini disebut sama, kalau nggak salah, Babang ya. Lebih suka dipanggil Babang daripada namanya. Oke, sebenarnya untuk lebih tahu nih tentang bisnisnya Babang sendiri. Jadi sejak kapan sih sepatu Babang Daham atau SBD ini didirikan oleh Babang sendiri? Ini aku udah mulai belajar jualan sepatu itu udah dari tahun 2015. Udah cukup lama juga. Oh oke. Itu otodidak atau gimana tuh ceritanya dulu? Oh, sebelum di sepatu pasti belajarnya banyak banget ya produk-produk yang udah tak jual, tapi emang jodohnya di sepatu. Kalau untuk belajar berjualannya udah dari tahun 2012, cuma karena nggak cocok akhirnya gonta-ganti dan di tahun 2015 akhirnya ketemu sama sepatu sneakers. Oke. Jadi berarti bisnis sepatu ini sendiri sebenarnya usaha yang kesekian kalinya yang kemudian dirintis Babang sendiri kan ya? Kalau boleh tahu, betul. Sepatu ini dulunya ngerintis bisnis apa aja, Bang? Banyak banget. Dulu pernah coba jualan hijab pernah, terus nyoba jual brambang merah itu pernah, terus nyoba jualan baju atau apa ya, semacam baju tapi buat cewek-cewek itu loh. Apa namanya? Buat cewek gamis. Oh, gamis. Nah, akhirnya tapi nggak cocok karena emang nggak ngerti kan, karena nggak pernah pakai barangnya. Jadi kalau ditanyain sama user enak nggak atau nggak, tetap nggak paham karena bukan pemakai. Pada akhirnya 2015 ketemu salah satu temen yang bapaknya itu jualan sepatu dan akhirnya nyoba. Awalnya cuma coba-coba dan akhirnya jadi, malah cocok, jodoh. Oh, kemudian setelah melewati berbagai bisnis yang dibilang gagal ya, bisa dibilang gitu nggak sih? Betul. Kurang cocok. Nah, kurang cocok ya, benar-benar kurang cocok. Kemudian menambatkan hatinya di bisnis sepatu ini sendiri gitu ya. Iya, akhirnya berjodoh dengan sepatu. Oke. Kemudian apa sih yang memotivasi Babang sendiri untuk membuat bisnis sepatu ini sendiri? Kan umur Babang ini juga terbilang masih muda kan ya? Apa yang memotivasi Babang kemudian membuat latar belakang kenapa belajar bisnis gitu ya? Oke, karena emang basicnya emang suka jualan yang pertama, dan yang kedua kayak mau kerja apa bingung, akhirnya nyoba jualan. Dan kerja pun beberapa kali sempat kerja ya sebelum jualan sepatu dan jualan lainnya itu udah
sempat kerja jadi sales di Solo Grand Mall, terus pernah jadi ini apa, nyuci piring di, dulu ada sebelum dibongkar THR, Taman Hiburan Rakyat Serdari, dulu pernah kerja di situ juga, tapi cuma bertahan 1 minggu. Dan akhirnya aku juga apa, nyoba nyoba macam-macam, tapi akhirnya emang nggak cocok dan bisa cocok sama sepatu ini. Oh, Basicnya itu sih oke. awal mulanya. Jadi sebenarnya apa ya, Babang ini udah melewati fase-fase yang emang benar-benar terendah, kemudian beranjak, beranjak dan mencoba, mencoba terus mencoba gitu, akhirnya Wow. sampailah di bisnis ini gitu. Yoi, Oke, terus nyoba aja sampai ada jalan yang cocok. oke. Kemudian apa ya? Ada kendala nggak sih ketika memulai bisnis dan kemudian gimana cara Babang menghadapi masalah itu ketika mengawali sebuah bisnis itu sendiri? Wah, banyak banget dong. Kendala yang dialami itu luar biasa banyak karena emang kita berangkatnya benar-benar bukan dari seorang yang penjual sneakers ya. Jadi benar-benar aku yang memulai, maksudnya untuk lingkunganku ya, circle kehidupanku sebelumnya memang bukan ada yang dari kalangan sepatu. Jadinya kayak masih buta, satu nggak ngerti harus jalannya kemana. Jadi masih boso Jawa niki awang-awangan, mau jalan kemana masih bingung. Terus yang kedua adalah modal, karena memang yang pertama dulu emang nggak punya modal, dalam artian modal uang ya. Kalau untuk modal skill, modal apa, masih bisa tak perjuangkan. Tapi karena untuk keuangan memang masih nol, jadi dulu nyoba kayak pinjem barangnya orang setiap hari Sabtu. Dulu ada di Manahan namanya kayak pasar gitu loh. Di Manahan itu dulu ramai setiap hari Minggu. Jadi setiap Sabtu sore gitu sama teman minjem barang ke tempat yang jualan sepatu, terus dibawa ke Manahan, kita jualan di pinggir jalan kayak gitu. Nanti ketika apa, pas udah siang udah selesai itu kita kembalikan lagi ke apa, ke penjualnya yang punya sepatu itu tadi. Nah dari situ aku mulai, karena dulu awalnya berdua ya, awal dari sebelum ini ya, tapi akhirnya pecah kongsi dan kita jalan sendiri-sendiri. Nah dulu itu kita nyari modalnya ya dari situ, kita pinjem pinjem barang, keuntungan kita manajemen gimana caranya bisa untuk jajan dan bisa untuk tetap jadi modal jualan. Oke. Tentang modal kalau ngomongin tentang bisnis memang yang agak sulit adalah modal di awal kan ya. Dan tadi Babang Iya, udah jalan seperti itu. Kemudian uh, sempat merasa takut untuk gagal gak sih ketika Babang itu membangun bisnis ini sendiri, karena tadi kendalanya banyak banget tentunya yang dialami Babang. Pernah nggak sih merasa akan gagal lagi dalam apa membangun bisnis sepatu ini sendiri? yo pasti sih karena emang sebelum dari sepatu kan pernah gagal bola-bali ya. Jadi kayak yaudah kalau emang gagal ya udah berarti bukan jalannya. Prinsipnya begitu. Tapi karena memang apa ya? Karena udah nggak ada yang dijaga kayak gitu loh dari faktor ekonomi. Jadi mau nggak mau kita harus jalan. Gimana caranya muter otak biar bisa berjalan. Ini gimana biar bisa dapat income. Karena emang kalau terus terus kayak stuck di fase wedi-wedi gagal ya tetap nggak akan dapat hasilnya. Tapi nyatanya setelah banyak gagal, ditipu uang, modal dibawa lari, akhirnya juga dapat jalan juga. Kan gitu. Sempet ketipu juga berarti dulu pas awal kebangun. Pernah dulu sebelum sebelum jualan neko-neko itu kan pengen jualan online shop HP ya. Mm-mm. Nah, itu dulu ketipu 2,2 juta dibawa lari. Karena memang masih awam banget di dunia kayak gitu, belum punya relasi, circle dan sebagainya belum ada. Masih rekae sok wani pada akhirnya ya jatuh juga. Oke. Kemudian nih berangkat dari tadi ditipu, pernah ditipu sama orang dan dilarikan uangnya. Nah, berangkat dari itu sendiri untuk menghadapi atau apa ya namanya, membentengi sendiri buat Babang itu sendiri buat agar gak ketipu lagi itu gimana akhirnya? Pernah nggak sampai Jadi sekarang pun masih ditipu kayak gitu, masih nggak? setelah kejadian ditipu modal 2,2 juta itu, karena
dulu 2,25 juta itu banyak banget ya karena emang ngumpulinnya lama. Jadi setelah kena tipu itu gimana caranya membangun bisnis tapi yang enggak terlalu banyak modal di uang. Jadinya kayak mencari relasi, mencari lini-lini atau orang-orang yang bisa dipercaya di bidang sneakers. Karena dulu bisa tanpa modal itu karena emang ketemu sama teman yang bapaknya jualan sepatu. Jadi akhirnya bisa minjem barangnya. Gitu. Oke Bang, tadi kan ngomongin tentang relasi nih. Sebenarnya seberapa penting sih relasi untuk memulai bisnis seseorang kayak gitu terus? Sangat penting. Relasi yang kita bangun di berbagai macam lini itu penting banget buat perkembangan bisnis ya. Jadi aku pribadi enggak memilih profesi, usia dan sebagainya dalam membentuk relasi karena pasti itu sangat penting untuk sebuah perjalanan bisnis dan berkembangnya sebuah bisnis selain modal ya. Jadi relasi itu penting, sangat penting. Kalau sampai saat ini sendiri relasi yang udah dibangun Babang ini mulai dari bisnis apa aja atau cuma sekedar bisnis sepatu doang atau ada yang lainnya juga? Oh, banyak ya, karena sepatu kan salah satu kebutuhan primer ya. Semua orang dinas dan sebagainya kan butuh sepatu. Jadi kayak membangun yang satu membangun di kayak pusatnya itu kayak yang supplier gede dari pusat-pusat biasanya ada di Bandung, Jakarta sama Tangerang. Itu biasanya yang paling utama di situ. Tapi relasi yang lain adalah relasi untuk pasarnya di bawah-bawahnya dari pusat. Jadi kayak membangun relasi kayak ke teman-teman yang masih SMA, masih kuliah, lalu aku membangun relasi ke teman-teman Polda Jawa Tengah, banyak sih, maksudnya dari Polres, dari kedinasan, terus teman-teman dari banyak banget dan nggak memilih karena mereka pasti butuh sepatu, prinsipnya begitu. Dan enggak kayak yang mengintimidasi Allah wong koyong ini enggak, tapi semua dipukul rata bahwasanya mereka akan menjadi menjadi jalan kelancaran bisnisku aja. Oke, baik-baik. Jadi nggak usah milih-milih buat nyari relasi ya, karena semua orang butuh sepatu nih. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya bisa dipraktekkan ke bisnis yang lain juga. Relasi itu kan penting. Oke, baik. Kemudian nih Bang, bisnis sepatu Babang ini sendiri kan online kan ya? Gimana cara pemasaran awalnya tuh kayak gimana dulu pas mulai ngebangun bisnisnya? Cara pemasaran awal. Kalau dulu itu kan enggak yang kayak sekarang ya. Sekarang itu kayak e-commerce tuh banyak banget penjualan e-commerce, marketplace. Nah, dari 2015 itu enggak seramai ini dan enggak sebanyak ini penjualan sepatu. Maksudnya penjual ya, pedagang sepatu. Jadi dulu itu lebih kayak zaman dulu di broadcast ya. Kalau zamanku dulu masih ada yang namanya BBM, BlackBerry Messenger. Dulu pakai BC-BC-an itu dulu pertama. Yang kedua meminta tolong kepada lingkungan, kayak teman, keluarga itu suruh bantu BC. Nah, karena keluarga dan teman itu kan nggak bisa dianggap sebagai market sebenarnya. Mereka hanya saya anggap sebagai support sistemnya saya dalam menjalani bisnis gitu loh, dalam memperbesar relasinya. Tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, gimana caranya kita bangun relasi dan membuat orang yang pernah beli itu balik dan mengajak ke temannya bahwasanya ini adalah tempat yang rekomendasi nih, paling recommended buat beli sepatu. Terus apa yang menjadi keunggulan di online-nya gitu loh. Kayak yang pertama kayak pengirimannya itu one day, setiap hari selalu ada pengiriman dan tidak ada yang namanya kayak tak kirim besok kecuali sudah melampaui jam operasional ya. Jadi kayak transfer jam segini ya, hari ini pasti akan dikirimkan. Lalu pengamanan buat box sepatu gitu loh. Kadang penjual sepatu enggak semuanya memikirkan tentang yang box karena kebutuhan sepatu itu bukan enggak hanya dipakai untuk dipakai keseharian gitu loh. Ada juga beberapa yang mengoleksi terus dijadikan koleksi gitu loh. Jadi kayak box itu penting gitu loh menurutku. Jadi
gimana caranya mengemas box ini enggak penyok sampai luar kota dan sebagainya, pemakaian bubble wrap dan tidak dikenakan biaya tambahan, terus pemberian bonus atau pemberian giveaway, terus kita bekerja sama di beberapa media media apa ya namanya ya, kayak boleh disebut nggak sih, kayak apa ya, tempat-tempat promote gitu loh. Boleh. Kayak di area Solo ini kan kayak ada diskon Solo, agenda Solo, info kegiatan Solo. Nah, kita biasanya pakai mereka gitu loh untuk promosi, karena yang itu kan pasarnya kita di Solo Raya kan masih followernya itu banyak. Yang kedua, follower mereka dengan market kita itu sama, anak-anak muda kebanyakan. Oke. Jadi itu banyak banget caranya sih. jadi emang kerjasama dengan semua lini, termasuk dengan media-media luar itu juga penting ya buat marketing. Ya. Oke, tadi disebutin bahwa apa ya, intinya Babang ini juga memperhatikan hal-hal kecil terkait bisnisnya sendiri. Tadi kayak disebutin aja, mulai dari pengemasan produknya sendiri, kayak box sepatu aja di sangat detail gitu loh, nggak cuma sekedar ya udah ketika ada beli ya udah aku kasih ini aja kayak gitu. Tapi kepuasan pelanggan itu yang penting gitu kan Bang ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan sepatu Babang sendiri yang beda dari bisnis-bisnis sepatu yang lainnya? Oke, mungkin di tempat lain pembeli hanya bisa membeli produknya saja, membeli dan selesai. Tapi kalau untuk di SBD, biasanya ketika sudah membeli, itu akan bisa berkenalan, maksudnya kenal dengan ownernya gitu loh. Itu salah satu bentuk untuk membangun relasinya, agar mereka kayak bisa kenal sama yang jualan langsung, itu enak loh. Dan yang kedua kayak aku punya ciri khas sendiri, kayak misalkan foto katalog, terus menggunakan benar-benar orang yang pakai barangnya. Jadi orang yang melihat, karena kan kita bidangnya online ya, orang yang melihat dari foto itu real. Kalau bisa bayangkan gitu loh, kalau tak pakai kayak gini nih, kalau tak pakai begitu. Dan biasanya juga tak pikirkan ketika memakai sepatu ini, apa nih yang cocok buat outfitnya, misalkan celananya model apa, jeans atau model tartan, kalau kaos kakinya juga dimatchingkan, biar orang yang lihat itu ngerti, bisa membayangkan kalau aku pakai ini begini nih. Dan yang tanya celananya di mana belinya, kaos kakinya di mana, banyak ada yang tanya sampai begitu. Berarti menurutku kemasan produkku di dalam online shopku berarti berhasil. Yang kedua itu ada untuk menjadikan ciri khasnya kita. Misalkan saya ngelihat nih toko-toko sepatu yang lain, saya cuma dikasih fotonya aja udah ngerti nih. Oh ini punyanya itu saya tahu. Ya kayak gitu yang bisa dijadikan apa ya, ciri khas atau yang orang gampang gitu loh. Yang ketiga, aku membangun citra di mana sepatu yang tak jual adalah ini, merek A gitu kan. Jadi ketika orang nyari merek A, oh udah tahu nih pasti larinya ke sini. Kayak gitu modelnya, kayak bangun brandingnya. Selain branding produk, aku juga personal branding untuk diriku. Oke, baik. Kemudian nih Bang, gimana sih caranya Babang ini bisa tahu nih kalau sepatu punyanya Babang ini bisa ngejawab keinginan pasar yang saat ini berkembang kayak gitu. Caranya tuh gimana menentukan pasarnya sendiri? Iya, yang pertama satu, kita harus lihat momentumnya dulu nih. Kalau misalkan kita naik kelas nih, kenaikan kelas di semester apa di bulan ini gitu. Ini kan momennya kenaikan kelas. Jadi kita gimana caranya milih sepatu yang warnanya itu bukan merah, bukan kuning, bukan hijau, tapi kayak hitam putih, full hitam, seperti itu. Jadi harus sinkron sama situasinya kita yang lagi sekarang itu apa. Misalkan momen apa namanya, buat Chinese itu apa? Lebaran Chinese itu kan serba merah. Nah, biasanya nanti kita keluarin produk yang merah. Misal buat sekolah, jadi kita kayak bikin promo back to school gitu. Yang kedua, kita ngelihat seleranya market gitu kan. Misalnya di selera market kan kebanyakan warna-warna basic.
Jadi kita kayak nyetoknya emang yang bener-bener kebanyakan basic, tapi warna-warna yang lain itu juga nggak ditinggalkan, tapi mungkin kuantitinya dibedakan dalam stok. Nah, yang ketiga kayak kita ngelihat apa yang lagi booming ini. Kita kan bisa nonton nih, pasar itu lagi rame apa gitu loh. Para YouTuber yang di bidang sepatu, influencer yang di bidang sepatu, itu mereka lagi bahas apa. Berarti itu yang harus kita ikuti. Trennya apa? Yang ketiga bisa kita lihat dari respon-respon postingan pusat gitu kan. Misalkan pusat sepatu A posting edisi ini, responnya bagus banget. Berarti kita harus siap untuk produk ini. Tapi misalkan dari like-nya, views-nya, atau komennya di postingan pusatnya turun, berarti kita harus antisipasi produk ini jangan terlalu banyak. Tapi tetap kita posting, karena nggak semua orang nggak suka dan nggak semua orang suka. Oke, baik. Jadi kalau misal seorang pebisnis itu harus tahu tren yang sedang berkembang kayak gimana ya. Jangan sampai Harusnya ya, jangan sampai gagap gagap apa namanya? Medsos juga yang penting juga ya. Kalau kita ngebangun bisnis online tentunya. untuk di tahun 2019, 2020, 2021 itu kan untuk persepatuan lokal luar biasa ya kenaikannya. Karena emang ada beberapa brand yang keluar dan pasar itu nangkepnya bagus banget. Nah, dari situ kita juga harus belajar dan survive untuk mengikuti. Karena kalau pembisnis atau kita wirausaha, kita itu harus kayak ngikutin gitu loh, apa yang lagi ada di pasar ya kita ikutin gitu. Jangan, karena gini, orang baru itu akan selalu keluar, orang yang lebih pintar itu akan selalu ada. Tapi ketika kita itu kayak terlalu idealis dengan bisnis kita dan nggak mau melihat pasar, kita yang akan tenggelam. Menurutku begitu ya. Oke, baik. Kayak misalkan sekarang lagi rame TikTok. Jadi kita harus mulai siap-siap nih on di TikTok nih. Jadi harus belajar gimana caranya edit video. Marketplace rame. Kita harus belajar nih, harus nonton nih caranya di marketplace itu gimana. Algoritma yang bagus itu gimana. Kita juga harus tahu jam posting yang bagus, tempat-tempat apa ya yang lagi menarik, sound yang menarik, yang menuntun pasarnya kayak bisa nonton. Itu harus tahu kalau bisnis online. Jangan asal posting gitu aja. Oke, baik-baik. Kemudian nih, Bang, selama pandemi ini sendiri kan pasti banyak dong mengalami kesulitan kayak gitu. Kesulitan yang paling berpengaruh buat bisnis Babang sendiri ini apa aja di masa pandemi ini? Selama pandemi ya. Selama pandemi luar biasa penurunannya. Turunnya langsung gini loh. Langsung turun. Wah, ramum Mbak. Ramum. Itu kan dari tahun pandemi masuk di Indonesia itu kan 2020 Februari akhir seingatku ya, atau Maret gitu. Itu omsetnya itu dari segini langsung turun di segini. Itu hampir 60%, 70% turun penjualannya. Oke. Penjualannya langsung turun. Karena gini, sekolah langsung diliburkan kan waktu untuk penanganan pandemi, kuliah juga diliburkan. Nah, kita kan jualan, kalau aku kan sepatunya kan emang kayak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu. Jadi kayak pemakainya emang benar-benar mau dipakai buat apa, beli sepatu kan gitu. Turunnya luar biasa. Oke. Kemudian nih, gimana cara Babang untuk kemudian survive di masa pandemi kayak gini? Kan tadi pendapatan langsung turun drastis kan tentunya. Kemudian gimana nih caranya Babang untuk survive sendiri di bisnisnya? Kalau aku kemarin tuh kayak ngambil edisi-edisi yang kayak collab, karena kan di bulan pandemi ini kan banyak banget brand-brand yang collab ya, kolaborasi, terus kita kayak ngeluarin produk-produk yang emang jarang dijual orang lain. Di Solo ini misalkan ada satu brand yang misalkan rame banget A gitu. Saya juga jualan A, tapi gimana caranya bisa jualan B yang enggak semua orang itu jual. Kita di pandemi bisa bertahan itu udah jos banget, tapi untuk di keputusan kemarin ada tatap muka kuliah dan sekolah, itu efeknya udah langsung begini lagi, udah naik lagi, walaupun belum bisa di angka sebelum pandemi ya, karena sekolah kan masih dibagi-bagi dan belum 100% masuk. Oke.
Jadi pada intinya untuk bertahan di bisnis ini sendiri lebih ke berkolaborasi sama penjual-penjual lain kayak gitu juga ya. Berarti ya, Bang? Produknya. Jadi kayak pemilihan produk yang kita ambil itu kayak produk-produk yang limited edition. Karena kan kebanyakan user itu lebih suka punya barang, punya sepatu itu yang enggak banyak dikembari orang kayak gitu. Malah kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu biasanya? Biar beda dari yang kayak gitu. Iya dong, misalkan misalkan dirimu di mall gitu ketemu orang yang pakai bajunya sama dan pakai baju yang benar-benar punyamu sendiri, mungkin rasa kepercayaan dirinya juga akan beda. Hal-hal yang kayak gitu kan yang disukai user ya, pembeli. Karena kan untuk marketku sendiri kan rentang usianya di angka 15 sampai 27 tahun. Dan di umur segitu kebanyakan sih pada suka pemakaian brand yang lagi rame, brand apa nih, kayak begitu. Oke, baik-baik. Lebih bukan untuk kebutuhan. Hmm, baik. Terus nih, selama pandemi ini kan juga banyak banget kan yang kemudian masyarakat sendiri tuh memilih untuk berbisnis online dan salah satunya juga sepatu juga nih. Kemudian gimana sih Babang menempatkan SBD kemudian menggait para pelanggannya biar tetap bisa di SBD belinya? Itu kayak gimana? Kayak kita lebih kayak ini ya, pembuatan giveaway, terus kayak pembuatan paket gitu, misalkan 250.000 dapat barang A, barang B, 100.000 dapat barang B, barang C. Gimana caranya kelihatan menarik aja, tapi untuk di bulan pandemi emang kurang ya, karena pembatasan kan di mana-mana. Kebanyakan kan kalau buat sepatu kan pada buat piknik, buat liburan, buat sekolah. Nah, semua tempat yang harusnya memakai sepatu itu kan tutup. Begitu. Oke, baik. Kemudian nih, marketing yang menurut Babang pas selama pandemi itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk di masa pandemi, marketing atau apa ya, biar kita bisa bertahan di pandemi, menurutku pemilihan produk yang pas itu kayak yang enggak terlalu mahal, yang produknya bagus. Pemilihan produk yang bagus, maksudnya bagus itu dalam artian bukan hanya dari kualitas, tapi juga dari harga, dari cara mendapatkannya, kayak kualitas juga oke. Terus yang kedua, misalkan di pandemi kayak gini, kayak kita kayak memberikan pelayanan apa ya, misalkan kita kasih bonus masker yang bermerek misalkan dari SBD, atau misalkan kita kasih bonus sabun, bonus untuk apa, cuci tangan, kita kasih gimana caranya barang itu ya safety gitu loh, kayak terjaga dari apa yang mereka takutkan di masa pandemi kayak corona kan. Jadi kayak kita harus misalkan kita buat konten tentang sebelum kita packing, kita semprot dulu nih sepatunya, kita pakai sarung tangan nih packingnya, atau misalkan kita double lagi nih gitu. Jadi kayak orang yang jauh di sana ngelihat bahwasanya barang yang mereka beli itu nggak sembarangan kita packingnya, jadi sampai di sana juga aman. Lalu kita berikan kayak apa ya, udah itu aja sih kayaknya yang aku lakukan. Oke. Selama Berarti pandemi uh, kebanyakan pada begitu. oke. Jadi kalau masa pandemi kayak gini tuh orang yang penting adalah harga murah, terus kualitas pun kalau bisa bagus kayak gitu kan. Dan Babang pun berusaha untuk ya kualitasnya tetap bagus, harga oke, dan kesehatan buat para pelanggan pun tetap diutamain gitu kan ya. Iya, selama masa pandemi memang begitu. Oke, Kayak baik. gimana caranya ngasih barang yang kualitasnya bagus tapi harganya murah, karena kebanyakan user pasti suka yang seperti itu. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya pebisnis itu melakukan personal branding? Kayak tadi yang di awal dibilang sama Babang tadi kan, Babang sendiri juga melakukan personal branding buat ngejalanin bisnisnya ini sendiri. Sebenarnya seberapa penting sih personal branding itu untuk bisnisnya sendiri? Branding itu kan penting ya.
buat semua lini gitu loh. Semua orang pasti akan melakukan personal branding gitu loh. Ketika kita suka sama orang, pasti kita akan melakukan personal branding secara nggak sengaja gitu. Kayak gimana caranya orang itu melihat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan, saya kan pengen terlihat sepatu yang murah, kualitas yang bagus. Caranya gimana? Caranya ya kita, kalau aku survei dulu nih ke tempat-tempat yang jualannya sama ini produknya. Misalkan begitu. Tapi gimana cara menekan harganya? Tapi kita juga nggak merusak harga di pasar. Itu nggak salah juga ketika teman-teman jualan barang yang sama terus bunuh-bunuhan harga. Itu kan efeknya ke produknya juga jelek ya. Kayak produknya itu kayak ecek-ecek nanti. Nah, gimana caranya kita juga bisa ngasih harga yang terbaik, kualitas yang terbaik, kita jaga harga pasar, kita jaga kualitas produknya kita yang jual, dan kita nggak saling membunuh gitu loh. Jadi nih Tribuners yang belum tahu nih sebenarnya Babang ini sendiri ngejual produk apa aja sih? Bisa untuk produk yang jual itu kan kebanyakan basicnya sepatu ya. Kayak yang pertama Piero, terus ada Patrobas, ada Johnson, ada Ventela, terus ada Kompas, dan banyak banget, tapi lebih utamanya di brand lokal. Selain itu kayak jual juga kayak kaos kaki, perlengkapannya kayak semua hal tentang sepatu, dan jual produk dengan merek sendiri buat kolor. Wow, juga bikin bisnis dengan brand sendiri berarti selain sepatu. Jadi kayak SBD itu buat department store-nya. Jadi kayak menjual berbagai macam brand dari luar. Tapi untuk mengeluarkan brandnya sendiri, aku mengeluarkan namanya brand Atma. Oh, oke. Kemudian nih Bang, tadi kan kita ngomongin tentang pandemi nih, dan yang paling berpengaruh juga tentang penghasilan. Boleh dong disebutin penghasilan sebelum pandemi, kemudian sesudah pandemi itu perbedaannya berapa jauh sih sebenarnya dari hasil penjualan sendiri? Kalau misalkan kita nonton penjualan ya sebelum pandemi itu sebulan bisa jual 250 sampai 300 pasang sebelum pandemi. Tapi ketika pas pandemi itu turunnya hampir banyak banget ya, karena pertama pandemi masuk Indonesia itu penjualan langsung di angka satu bulan itu 120 atau 130 gitu, hampir 50% ya, udah 50% lebih. Iya ya. Gimana? Aku juga nggak tahu deh. Kemudian tapi kalau pas pandemi sendiri berapa piece biasanya kejualnya? Turun drastis banget. Mulai yang 200-an jadi berapa? Iya dong. Dari biasanya itu sebelum pandemi 250 sampai 300-an pasang. Tapi pas udah pandemi bisa jualan itu 120-an pasang aja. Mentok itu 150 lah. Itu udah termasuk bersyukur ya sebenarnya udah kejual segitu itu. Ya dong, maksudnya masih bisa bertahan di pandemi itu udah luar biasa. Karena kan yang ukut itu kan banyak ya, yang gulung ikan itu. Iya. Kalau di pandemi kayak gini tuh emang yang alhamdulillahnya masih bisa bisnisnya jalan, apapun bisa jalan itu masih bersyukur banget. Kemudian nih Bang, tips untuk para pengusaha yang ingin membuka bisnis ala Babang sendiri, gimana nih? Sebelum benar-benar terjun itu kayak lebih selektif milih barangnya. Selain selektif kayak harus tahu produknya gitu loh, suka produknya dan tahu kalau produknya ini akan bisa jalan terus. Maksudnya kan ada yang jualan tapi sekali jualan produknya udah nggak bisa diproduksi lagi kan, itu ada. Kalau sepatu kan nggak selalu keluar terus, model-model per bulan, edisi per merek itu kan selalu keluar. Jadi kayak pemilihan produk itu penting. Kalau misalkan mau memulai usaha yang kedua, kayak model itu nggak melulu tentang uang sebenarnya, kayak skill yang dibangun, kayak relasi, kayak kita sebagai anak muda kan tetap harus
lebih mengembangkan diri kita ya, jangan cuma ada di satu bidang gitu. Jadi kita harus belajar di banyak skill, jadi nanti kita ngerti nih. Kalau kita banyak skill itu, uang itu masuk gampang banget, income masuk ke kita. Tapi kalau masih muda mas, tapi nggak mau survive ke dirinya sendiri atau belajar untuk dirinya sendiri, jangan berharap dapat kerjaan yang bagus atau apa ya. Terus yang ketiga kayak komitmen yang kuat, jujur itu nomor satu, kayak gitu penting banget, komitmen ya. Komitmen, bener-bener. Kemudian nih, karena banyak yang lagi jalan sebulan aja langsung kayak wah gagal nih, berhenti, capek, gitu kan ada banyak. udah berhenti di tengah jalan sebelum memulai ya. Takut duluan. Oke, kemudian nih, apa yang menjadi kunci utama Babang untuk merintis usaha sepatu online ini sendiri? Kalau yang tak lakuin ya. Iya. Kalau yang tak lakuin itu selain marketing bumi, aku juga melakukan yang namanya marketing langit. Nah, yang kita bicara soal marketing buminya. Kalau marketing bumi itu kayak kita harus rajin iklan. Ya, iklan kan ya melulu tentang mengeluarkan uang ya. Iklan di mana aja bisa, low budget pun bisa iklan. Yang kedua, terus yang kedua itu jujur deh, jujur. Sekecil apapun produkku, kalau ada yang kurang baik biasanya tak fotokan bahwasanya kayak ada yang kotor, ada yang template atau grupnya penyok atau apa, itu pasti tak sampaikan kira-kira mau enggak. Kalau enggak mau ya bisa ganti edisi lain, model lain, atau di cancel dulu nggak apa-apa. Misalkan itu kesalahan produkku ya. Yang ketiga kayak komitmen. Komitmen itu penting banget buat jalannya usaha. Oke, komitmen nih. Buat para pebisnis yang mau berusaha untuk menjalankan bisnis baru, mungkin komitmen. Yang penting adalah komitmen. Kemudian nih, rencana ke depan bisnis sepatu Babang ini sendiri, ke depannya mau gimana sih? Mau bikin brand sendiri mungkin? Kalau untuk bikin sepatu sendiri sampai hari ini belum ada keinginan membuat produk sepatu, jadi lebih pengen ke produk yang lain, karena SBD itu kan jati dirinya adalah departemen store, menjual sepatu-sepatu brand lain, terutamanya brand-brand asli Indonesia ya. Jadi buat ini harus beli produk lokal. Oke, baik. Cintailah produk lokal-lokal. Oke, baik. Kemudian apa nih harapan Babang sendiri untuk para pebisnis pemula di tengah pandemi seperti ini? Ya, kalau untuk pemula kelihatannya harus ekstra ya berjuangnya, dan harus mau belajar apa yang ada di zamannya gitu. Misalkan kalau dulu 2015 kan nggak ada yang namanya marketplace, ada tapi nggak yang segini banget gitu, pre-order dan sebagainya. Jadi kayak harus belajar, harus mengikuti apa yang lagi ada di sekitar, ya kita harus ikuti. Karena kalau bisnis dengan idealis itu kelihatannya menurutku kurang oke. Jadi kayak kita harus realistis melihat pasar itu apa, dan kita harus mengikuti apa yang mereka suka walaupun gimana pun. Misalkan TikTok, aku nggak bisa loh main TikTok, tapi perkembangannya TikTok sekarang lagi viewersnya bagus banget dan bisnis sukses di TikTok itu banyak. Nah, maka dari itu aku kan ini juga tahap belajar di bisnis TikToknya juga. Harus mengikuti gitu. Jadi harus open pikiran kita, harus terbuka dengan semuanya yang ada di depan kita ya, nggak harus stuck. Aku maunya ini, harus gini, kayak gitu nggak bisa ya kalau seorang bisnis ya. Kalau menurut nggak bisa. Oke, baik. Oke, Babang, kayaknya kita udah ngobrol banyak banget nih tentang bisnis SBD sendiri, kemudian ngobrol tentang gimana sih caranya buat berbisnis di masa pandemi kayak gini. Terima kasih, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi Tribuners yang nonton hari ini. Gitu. Makasih, Babang. Oke, siap. Jangan lupa follow Babang Dahar, sepatu murah. Ya, jangan lupa follow Instagram. Di mana Bang kalau mau ngepo-ngepoin sepatunya? Langsung bisa ke Instagram babang.daham atau TikTok babang.daham, atau langsung ke home store-nya di area
asrama haji Donohudan. Oke, siap dong. Jadi buat Tribuners nih kalau lagi nyari-nyari sepatu yang murah dan buat kualitasnya tetap bagus dan oke, bisa langsung mampir di sepatu Babang Daham ya. Oke, Babang, terima kasih untuk waktunya hari ini dan lancar juga buat bisnisnya, tetap oke di masa pandemi kayak gini. Dadah Babang, selamat malam ya. Selamat malam. Oke, itu tadi Tribuners obrolan Tini bareng ownernya sepatu Babang Daham, dan semoga menginspirasi buat para Tribuners yang mungkin mau bikin bisnis mungkin atau sedang berusaha untuk memulai bisnis. Boleh ya diikutin saran-saran yang udah aku obrolin sama Babang tadi. Dan jangan lupa tetap pantengin on cam every night setiap hari jam 9 malam tentunya di Tribunnews. Saya Tini Alvin beserta kru yang petugas pamit undur diri dan sampai jumpa, sampai ketemu di lain hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.